Yoel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Jadi memang kalau kita membaca ini serem banget begitu ya, Bapak Ibu. Saya waktu coba baca ini lalu siapin, waduh, ini banget begitu ya. Kelihatannya juga apa ini ya gitu maksudnya begitu ya. Nah, saya pikir hari ini menjadi hari yang bagus begitu ya. Kita akan sama-sama menggali ini dan coba memahami apa sih yang menjadi perkataan Tuhan begitu ya melalui Yoel, Nabi Yoel. Saya akan sharing karena gini, dari pembacaan ini saya pikir yang paling menarik soal belalang begitu ya, ada 4 disebut gitu ya. Seperti apa sih kalau belalang nyerbu? Nah, saya coba-coba cari video. Kita lihat ya sepotong video ini untuk kita pahami kayak apa sih belalang itu ya. Bisa masuk ya. Betapa serbuan belalang itu demikian masif. Ini terjadi di Afrika. Tahun 1980 Afrika juga pernah diserang oleh belalang itu sekali ya. Oke, ini hanya menggambarkan aja betapa itu seremnya begitu ya. Serangan dari belalang. Kalau kita baca Yoel pasal 1 sampai 20 bukan hanya itu, ada macam-macam, ada tumbuhan, ada sampaikan pelayan Tuhan dan lain-lain juga semua mendapat serangan sebetulnya. Nah, tapi seperti apa? Ini yang akan kita gali bersama malam hari ini. Bapak Ibu baik yang ada di rumah di melalui Zoom maupun yang ada di Wisma Bersama bisa mulai catat-catat begitu ya dari apa yang kita baca tadi. Atau apakah ada yang sudah membaca 3 pasalnya? Kalau sudah ada bagus juga sih ya gitu ya. Jadi punya gambaran. Tapi kalau belum nggak apa-apa. Karena kita memang hari ini hanya membahas pasal 1 aja dulu gitu ya. Ayat 1 sampai 20. Sebelum kita mendengarkan sharing ya. Kita akan mendengarkan sharing dari bagian ini oleh Ibu Nevi gitu ya. Barangkali kalau kita baca-baca gini ini apa begitu ya. Tapi melalui sharing Ibu Nevi harap kita lebih sedikit mulai terbuka begitu ya. Ini apa begitu ya. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih enak lagi dan kita berharap nanti ditutup oleh Pendeta Galen semakin terang benderang begitu ya. Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 20 ini seperti apa. Sebab itu saya serahkan waktu depan ini kepada Ibu Nevi. Ibu Nevi silahkan sharing. Selamat malam Bapak Ibu. Malam hari ini saya mau pengen sharing tentang kitab Yoel yang kita baca dari pasal 1 ayat 1 sampai 20. Nah, kitab Yoel ini adalah kitab yang termasuk dalam kelompok kitab-kitab kenabian dan khususnya kitab nabi-nabi kecil ya. Oke. Kitab nabi-nabi kecil dalam Tanakh atau Alkitab Ibrani, kitab ini menjadi bagian dari kitab kolektif yang bernama 12 nabi yang termasuk dalam kelompok Neviim atau yang lebih tepatnya dalam kelompok nabi-nabi akhir
yaitu nabi-nabi kecil. Ternyata ada nama saya ya. Ya, penulisan kitab Yoel dan tahun penulis kitab Yoel dan tahun penulisnya yaitu Yoel sendiri. Makanya kitab ini dinamakan kitab Yoel ya. Yoel bin Petuel, nabi Yahudi yang diperkirakan hidup jauh setelah pembuangan ke Babel, anak dari atau putra dari Petuel. Nama Yoel yaitu Tuhan Yahweh adalah Allah. Nah, tanggal penulisan banyak ya tafsiran yang mengatakan, saya baca di Sabda itu abad 9, terus juga ada beberapa tafsiran yang mengatakan dari abad 8, ada yang 6 atau sampai 4. Jadi saya di sini mengambil antara abad 9 sampai 4 ya sebelum Masehi, dan di situ ada tafsiran-tafsiran yang begitu banyak, tapi saya ambil dari apa yang dikatakan oleh Calvin aja ya. Calvin mengatakan karena tidak ada kejelasan waktu, lebih baik meninggalkan waktu tanpa keputusan katanya. Dan hal ini bukanlah hal yang terpenting. Tidak mengetahui penulisan kitab Yoel bukanlah kehilangan besar. Ada banyak hal di beberapa tempat yang tidak dapat dijelaskan dari segi sejarah. Nah, ada yang mengatakan bahwa setelah Raja Yoas ya diangkat pada abad 8 gitu ya, tahun 855 ya, pada saat Yoas diangkat usia 7 tahun naik takhta. Di situ tulisan kitab ini ditulis. Ada yang mengatakan sebelum pembuangan ke Babel, dan ada juga yang mengatakan belum ada. Di situ zaman raja, dan di situ yang memerintah adalah imam ya. Tapi saya pegang apa yang dikatakan Calvin tadi, kejelasannya tanggal penulisan atau tahun penulisannya itu sekitar abad 9 sampai 4 Masehi. Nah, tujuan penulisan, Yoel menyampaikan pesan Allah kepada umat Israel Selatan, Yerusalem ya, bahwa hari Tuhan sudah dekat. Ia melihat bahwa hama belalang, tanda bentar ya. Ya, sebagai tanda bahwa Allah sedang menghukum mereka karena dosa-dosa. Ya, dosa-dosa Yehuda, dan selain diberikan untuk Yehuda, Yoel juga memberitakan firman Tuhan kepada para tua-tua. Di situ ya, di ayat 1 dinyatakan pada para tua-tua, imam, dan penduduk seluruh negeri. Yoel 1 ayat 2 dan ayat 13, Yoel 2 ayat 16. Mereka juga diperingatkan bahwa pasukan yang sesungguhnya akan segera datang menyerang. Yoel juga menyerukan mereka supaya umat harus tahu bahwa belum terlambat mereka untuk berbalik kepada Tuhan, memohon ampun dan bertobat, serta menerima berkat-Nya. Selanjutnya, garis besar Yoel, pendahuluan Yoel 1 ayat 1, malapetaka Yehuda yang sekarang, yaitu pada saat pada saat kitab ini ditulis, kitab ini pada saat Yoel ya sedang mengalami peristiwa itu. Yang kedua, bencana belalang yang menghancurkan, Yoel 1 ayat 2 sampai 12, panggilan nabi agar bangsa itu bertobat, Yoel 1 ayat 13 sampai 14, dan Yoel 1 ayat 15 sampai 20, yaitu keadaan Yehuda yang menyedihkan. Nah, Yoel 1 ayat 1 di sana dikatakan Tuhan berfirman kepada Yoel bin Petuel, yang namanya berarti Tuhan adalah Allah. Jadi firman Tuhan kepada Yoel untuk disampaikan kepada umat yang ada di Yehuda. Ya, umat Yehuda ini di dalam sejarah dikatakan bahwa umat Yehuda adalah umat Israel Selatan ya. Nah, si Israel Utara itu mengalami penjajahan oleh raja siapa ya? Israel Selatan yaitu Asyura ya, raja utara yaitu jatuh ke tangan raja Asyura pada tahun 722 sampai 721 Israel Utara. Nah, dan Israel Selatan 597 sebelum Masehi, Yehuda ini jatuh ke tangan raja Nebukadnezar II. Nah, 125 tahun Tuhan memberikan kesempatan kepada Yehuda untuk bertobat. Jadi ada kesempatan. Nah, akhirnya Tuhan menyuruh Yoel untuk menyampaikan ini karena umat itu tidak
mengalami pertobatan dari Tuhan, dan akhirnya bencana ini Tuhan berikan kepada mereka. Nah, dikatakan di Yoel 1 ayat 2, dengarlah, di situ Syama. Mazmur 49 ayat 1, di sana juga dikatakan dengarlah. Karena itu kepada para tua-tua. Jadi para tua-tua harus mendengar. Sagen, yaitu kalau di Ayub 21 ayat 7 dikatakan para tua-tua ini orang yang berhikmat dan bijaksana, orang fasik tetap hidup menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah menjadi kuat. Jadi mereka seharusnya orang yang berhikmat dan bijaksana, tetapi mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Nah, penduduk negeri, Hosea 4 ayat 1, penduduk negeri tidak ada kasih pengenalan akan Allah di negeri ini. Anak-anak keturunannya, Ulangan 6 ayat 7. Ya, di sini supaya orang tua atau ayah atau para tua-tua ini mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anaknya. Mereka harus mendengar, memasang telinganya, dan menceritakan peristiwa yang telah terjadi ini kepada angkatan yang kemudian. Karena dia mengatakan, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Ya, di ayat sebelumnya dikatakan, dengarlah hai orang, hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Ini sebuah pertanyaan kepada mereka. Pernah nggak terjadi peristiwa ini? Jadi peristiwa itu sedang berlangsung. Peristiwa itu telah berlangsung. Dan tentu saja kita mengingat kembali di Keluaran 10 ayat 1 sampai 20. Peristiwa belalang ini dinyatakan Tuhan berikan untuk menghajar orang Mesir. Ya, pada zaman nenek moyang bangsa Israel dalam perbudakan di Mesir, yaitu tulah ke-8. Belalang, tulah belalang menghukum orang-orang Mesir karena mereka tidak, Raja Firaun tidak menghendaki orang Israel untuk keluar dari Mesir. Mereka pergi beribadah kepada Tuhan. Hal ini mengajarkan kita bahwa ya Allah itu berkuasa, ya. Berkuasa untuk mendatangkan hukuman bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang jahat atau bangsa yang jahat kepada umatnya, atau umat yang memberontak, berkhianat atau berpaling daripadanya. Allah juga berkuasa untuk menyelamatkan umatnya kepada bangsa yang tidak percaya, dari bangsa yang tidak percaya kepadanya. Jadi Yoel 1 ayat 2, Yoel mengingatkan umat bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa. Selanjutnya, hukuman tulah belalang. Nah, di sini ya, ada spesies belalang ternyata. Tulah belalang adalah bangsa kuat, ya, dikatakan di ayat 6 itu belalang ini maju menyerang negeriku, suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Nah, di sini dikatakan belalang ini ada beberapa, yaitu 4, yaitu kasam, belalang pengerit. Nah, belalang ini memiliki cacing palem, pemotong, menggerogoti atau pengunyah. Nah, belalang yang kedua, belalang pindahan, arbeh, belalang besar berkerumun. Ya, tadi kita lihat videonya ya, berkerumun begitu mengerikan sekali ya. Nah, dan belalang pelompat, yelek, memiliki ulat kanker, merayap belalang muda, dia berarti gesit. Ya, pelompat. Terus belalang pelahap, kasil, memiliki ulat, belalang pemangsa, belalang lainnya ya. Nah, Mazmur 105 ayat 34 juga berbicara tentang belalang ini ya. Saya akan bacakan sebentar ya Bapak Ibu. Mazmur 105 ayat 34. Firman Tuhan berkata, ia berfirman maka datanglah belalang, dan belalang pelompat tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung. Nah, ini ya peristiwa yang diulang, peristiwa yang ada di kitab Keluaran ya, bagaimana Tuhan menghajar umat Mesir. Ya, jadi belalang itu bisa, manusia juga bisa dibunuh oleh belalang, apalagi daun-daunan, apalagi tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi betapa mengerikannya, dan belalang ini mengandung kanker ya, penyakit ulat kanker, dan ketika merayap menggigit itu menghancurkan segala yang ya dia hinggap, semuanya bisa akan habis dalam sekejap ya, seperti gambar yang bisa kita lihat. Dan dikatakan belalang itu satu akan yang lain saling menggigit ya, saling memangsa
Ya, jadi belalang pelahap ini dia memangsa juga belalang-belalang yang sebelumnya ya. Jadi betapa luar biasa tempat itu di Yehuda dipenuhi dengan apa? eh Bangkai ya. Jadi belalang bangkainya itu bisa memenuhi. Luar biasa ini ya, hukuman tulah belalang yang Tuhan berikan kepada Yehuda. Nah, akibat dari tulah belalang ini, ketika dia memakan semuanya, nah dikatakan anggur ya di uh, ayat 5, bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Ya, jadi di sini pemabuk. Pemabuk tidak memiliki persediaan anggur yang memabukkan lagi. Jadi karena itu dikatakan bangunlah, dikatakan berhenti peminum anggur. Ya, para pemabuk yang bersukaria, bersenang-senang, puji rebana, kecapi sudah tidak ada lagi. Ya, di dalam Yesaya 24 ayat 7 juga bahasa Gus ini juga disampaikan, dan Amsal 6 ayat 3 sampai 7. Terus dikatakan menangislah, bakah. Terus dikatakan meratap dan dirampas, diambil darimu tumbuhan anggur itu. Ya, dimakan, dilahap oleh para belalang. Nah, jadi para pemabuk tidak lagi memiliki persediaan. Yang kedua, para petani. Nah, ketika petani menanam apa yang menjadi hasil tanaman mereka itu pokok anggur, pohon ara, pohon delima, pohon korma, pohon apel, ya di segala pohon di padang, semuanya dikatakan sudah mengering. Ya, ayat 5 sampai 12 dan ayat 16. Nah, di sini akibat dari tulah ini adalah penderitaan. Ya, para petani mengalami penderitaan, pohon anggur menjadi musnah, semua pohon-pohonan sudah mengering. Dan yang selanjutnya Yoel 1 ayat 9, yaitu penderitaan para imam, pelayan-pelayan Tuhan, tidak dapat lagi mempersembahkan korban gandum dan persembahan kepada Tuhan karena sudah tidak ada persediaan. Persembahan sajian dan persembahan curahan disingkirkan dari rumah Tuhan. Tuhan tidak berkenan akan itu kepada mereka, makanya semua itu diambil dari mereka, yaitu tulah diberikan bagi bangsa itu. Nah, selanjutnya Yoel 1 ayat 13 sampai 14, di sana itu Yoel menyatakan panggilan pertobatan, yaitu menguduskan puasa. Itu para imam, para pelayan mesbah, tua-tua, seluruh penduduk negeri, supaya mereka datang, mengeluh, meratap dengan kain kabung. Berteriaklah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan dari bencana yang mereka alami. Jadi ini sungguh indah. Yoel dalam kondisi kesusahan, kesulitan umatnya, umat Tuhan pada saat itu, umat Yehuda, dia mengajak para pelayan-pelayan Tuhan dan semua penduduk negeri untuk menguduskan, melakukan puasa. Di ayatnya yang ke-13, ayat 14. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam, meratap hai para pelayan mesbah, masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri di rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Jadi di sini diajak umat itu untuk bertobat dan menguduskan puasa. Selanjutnya di ayat 15 dikatakan hari pembalasan atau atas dosa umat manusia. Nah, inilah yang menjadi merupakan tema utama kitab ini. Ya, istilah ini, hari Tuhan ini mengacu kepada hukuman Allah saat itu atas umat, atas bangsa-bangsa asing, hukuman Allah yang terakhir atas semua kejahatan pada akhir zaman ini yang mencakup kesengsaraan besar bagi umat manusia yang berdosa. Nah, di dalam kitab Yoel istilah ini terutama mengacu kepada hukuman Allah ketika itu, ya pada saat Tuhan berfirman kepada dia itu, walaupun menjadi peringatan akan hari yang akan datang bagi kita. Yoel berbicara lebih banyak tentang hari Tuhan yang terakhir itu, dan nanti ada dua pasal, pasal 2 dan pasal 3 yang akan dibahas di sana tentang hari Tuhan, yaitu hari pembalasan, hari ya kemurkaan Allah, hukuman Allah dinyatakan. Ya, selanjutnya penderitaan Yehuda yang menyedihkan. Ya, di ayat 16 sampai 20 ya, maaf ini ayat
10 saya catatnya, 16-20. Di sana dikatakan bahwa bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria, dan sorak-sorai dari rumah Allah kita. Jadi biasanya mereka dapat makan ya dari rumah Tuhan. Ternyata persediaan makanan sudah habis. Dari rumah Tuhan pun sudah habis ya. Terus dikatakan juga 17 biji-bijian mengering. Gandum sudah habis, binatang menjerit, api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Jadi benar-benar penderitaan Yehuda begitu-begitu sangat menyedihkan. Mereka mengalami kesengsaraan ya yang Tuhan timpakan bagi mereka. Dan hal ini yang menarik bagi saya dikatakan juga bahkan ya ayat 20 juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepada Tuhan. Ini luar biasa. Binatang rindu kepada Allah ya. Ya, jadi artinya membutuhkan akan pertolongan Tuhan karena mereka udah tidak ada makanan lagi untuk mereka makan karena binatang makan dari rumput-rumputan ya. Ya mereka juga menjerit ya karena makanan telah kering dan dikatakan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Ya, di sini api menghanguskan ya bisa saja karena pada saat itu masa kering jadi belalang ini memakan semua apa yang ada. Jadi ya sepertinya semua benar-benar habis. Nah, yang saya sangat tertarik di ayat 19, Yoel bagaimana sikapnya menyikapi ini. Ya dia berseru kepada umat Yehuda, dia memperingati umat Yehuda, dia mengajak mereka untuk berpuasa, bertobat kepada Tuhan, dan dia sendiri berdoa kepada Allah. Ayat 19, kepadamu ya Tuhan, aku berseru. Ini sungguh indah ya. Saya di sini ketika saya merenungkan ini, apa ya, saya terdiam. Seorang hamba Tuhan ketika melihat situasi yang sulit, situasi kesusahan, ditimpa alap, mengalami penderitaan yang Tuhan telah timpakan kepada umat yang digembalakannya. Di situ sikap Yoel adalah teladan buat kita semua, buat saya secara pribadi. Datang berseru kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pertolongan satu-satunya. Di sini Yoel berseru kepada Tuhan, ya Tuhan aku berseru. Dan dia menyatakan apa yang telah terjadi. Dikatakan api memakan habis tanah gembalaan di padang gurun. Dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Ya, api juga menghanguskan segala yang ada. Jadi Yoel berseru memohon kepada Tuhan. Ini pembelajaran bagi kita semua dan bagi saya secara pribadi khususnya. Dalam menghadapi setiap masalah, dalam menghadapi setiap pergumulan. Tentu saja kita tidak bisa menyalahkan orang lain, tetapi kita harus memberikan sebuah peringatan dan juga kita secara pribadi harus datang kepada Tuhan dan mengajak orang-orang untuk bertobat dan beribadah kepada Allah. Nah, karakter apa yang yang dipelajari dari pembelajaran firman Tuhan ini? Yaitu yang pertama adalah peka dengar suara Tuhan. Ya, ketika Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan yang setiap hari Dia nyatakan, seharusnya kita harus peka dengan suaranya. Yang kedua, takutlah akan Tuhan. Ya, karena Tuhan, Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia bisa menghancurkan segala hal. Karena itu kita jangan sombong. Jangan merasa diri bahwa kita kuat, gagah perkasa. Kita bisa melakukan segala hal tanpa pertolongan Tuhan atau pengandalan akan Tuhan. Ya, atau melupakan Tuhan atau menyingkirkan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak ingin diduakan. Tuhan mau supaya kita beribadah hanya kepadanya. Dan selanjutnya, rendahkan hati di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan melihat setiap hati kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah melihat setiap hati orang. Ya, ketika orang berbuat jahat, tentu saja ada ganjaran yang Tuhan berikan baginya. Ketika kita sudah tahu kita salah, ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, cepat-cepat merendahkan hati. Cepat-cepat kita memohon pengampunan Allah. Sehingga kita beroleh pertolongan dari Tuhan. Keselamatan dari Tuhan. Dan terakhir, taatlah kepada Tuhan senantiasa. Ya, demikian dari saya Pak, atas renungan yang boleh saya bagikan di malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nevi untuk sharingnya. Iya, ini meskipun satu rumah dengan Pendeta Galen, saya percaya ini nggak ada janjian.
Nanti ini akan jadi PR besar untuk pendeta Galen. Ini bakal bagus sekali ya, kita penggaliannya bakal dalam dan luas. Ya, kita buka forum untuk diskusi. Silakan Bapak Ibu yang baik yang ada di Wisma Bersama maupun di Zoom. Ada Ibu Lomongga, ada Pak Ucok, ada Budina, Suarez, ada banyak sekali. Pak Patrick, silakan. Siapa yang mau bertanya duluan, silakan langsung. Bisa saya berikan kesempatan kepada yang di Zoom dulu ya. Silakan dibuka mic dan kalau mau itu atau mau pakai emoticon dulu, kasih tangan, lambai tangan juga boleh, begitu. Silakan. Ya, Ibu ini Ibu Pariati mau tanya atau lambang itunya eh, tangannya itu ini ada lambaian tangan itu kecil. Ya, siapa saja silakan. Budina juga boleh. Teni, Pak Jimmy. Selamat malam Pak Jimmy. Pak Jimmy juga hadir. Silakan. Kalau enggak saya yang tanya dulu. Ini tadi Ibu Nevi sebutin Yoel ini termasuk nabi kecil begitu. Ada yang bisa jawab nggak? Jangan ini ya, rabi nggak boleh, pendeta nggak boleh jawab. Kenapa nabi kecil gitu disebut nabi kecil? Kalau ada nabi kecil berarti ada nabi besar gitu ya. Kenapa kecil, kenapa besar gitu? Bu Nevi jangan jawab, jangan. Nggak maksudnya teman-teman yang di Zoom silakan. Kalau ada yang mau bantu jawab, kenapa disebut nabi kecil, kenapa disebut nabi besar? Ada yang tahu? Bisa bantu? Bu Lomongga tahu nih sebetulnya udah senyum-senyum nih. Monggo lo Bu Lomongga. Silakan Bu Lomongga. Nabi kecil yang saya tahu bukan karena orangnya kecil, tapi tulisannya pendek, nggak panjang-panjang. Beda dengan Yeremia, Yehezkiel, Iya, Yesaya itu panjang-panjang. itu nabi besar ya Bu ya. Iya. Ya. Iya, ada berapa nabi besar, berapa nabi kecil? Ada yang tahu? Ini kuis Bible quiz ya. Iya, kalau nabi kecil ada 12 ya. Kalau nabi besarnya ada 5 gitu ya. Seperti tadi Nabi Yeremia, Yesaya, Yehezkiel, Ratapan dan Daniel ya. Itu tebel-tebel tuh. Bab di dalam Alkitabnya besar. Jadi besar karena tulisannya banyak begitu ya. Kalau nabi kecil karena tulisannya sedikit. Jadi ada 12 kitab di Perjanjian Lama yang pendek-pendek. Sebetulnya gampang sekali untuk kalau kita mau PA pribadi gitu ya. Nggak sampai kayaknya banyak keburu ini boring dulu begitu ya. Pendek habis begitu. Itu nabi-nabi kecil. Thank you Bu Lomongga. Iya, ada yang mau tanya? Silakan. Saya udah buka dengan satu pertanyaan. Bapak Ibu, ayo dong biar seru sharingnya. Pak Patrick ya? Pak Patrick silakan Pak Patrick. Atau siapa? Oh, rupanya Pak, saya. enggak, Pak. Belum ya? Ya, ya. Siapa aja boleh silakan. Atau mau menyimak dulu ya. Ini soalnya apa nih kalau kita baca kayaknya horor banget begitu ya Yoel pasal 1 ini ya. Nggak ada? Nggak ada yang mau tanya dari Zoom? Atau ada, oh Ibu Pariati, silakan Bu Pariati. Monggo di unmute, silakan bicara. Saya ingin tanya, berkata, kalau sudah mendengar tentang kebenaran dari firman Tuhan, kebiasaan yang lama harus dihilangkan. Itu saya luar biasa. Menjadilah kebiasaan yang baru untuk mendengarkan firman Oh, Tuhan. kebiasaan yang baru. Iya. Kebiasaan lama dihilangkan ya setelah percaya pada Tuhan ya. 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 Karena sudah mendengarkan firman Tuhan, kebiasaan lama masih dipakai. Dosa itu kan
nggak usah kita apa namanya berbuat dengan hati aja sudah berdosa. Ya, ya, betul. Sudah berdosa. Apalagi melakukan lebih Ya, lagi itu berdosa. Itu saya ya, suka banget. Terima kasih Bun Devi firmannya ya. yang malam hari Thank ini. you, Bu Nevi. Hati Ya, ada apa thank yang you Bu Pariyati sharingnya. ya apa yang Bun Devi beritakan malam ini, wah, membuat saya bahagia. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Ya, ya. Thank you Bu Pariyati. Ada barangkali Bapak Ibu, saudara-saudari di Zoom yang mau sharing seperti Ibu Pariyati boleh juga. Jadi nggak selalu harus tanya ya, tapi barangkali ada membaca dari Yoel 1 ayat 1 sampai 20 lalu teringat sesuatu begitu. Ada yang mau di-sharingkan silahkan. Yang berhubungan dengan Yoel pasal 1 ini ya. Jangan ke pasal 2 atau 3 dulu begitu ya. Jadi kita konsentrasi di pasal 1. Silakan, silakan. Ada yang keinget apa gitu? Kalau nggak ada, apakah ada di Wisma bersama? Ada yang mau sharing atau tanya? Ini adem banget ini. Belum ada yang ramai. Biar ada pertanyaan. Ini ya. Ayo. Ya, Bang Saud mau tanya. Silakan, silakan Bang Saud. Sharing atau ada mau nyampaikan sesuatu ya silakan. Tes, tes. Ya, terima kasih Pak Yuke, Pak Moderator. Wah, saya dapat kesempatan begini, saya mulainya dari gini ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ke gereja dan pelayan firman yang menyampaikan bukan seorang pendeta tapi seorang presbiter. Dan dia berkata dalam persiapannya bahwa ketika dia tahu tema ayatnya, kemudian dia ambil dan dia berdoa. Dan dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan pencerahan. Dan setelah itu berkhotbah. Saya dengar khotbahnya, tapi saya tidak menanggapi ya. Nah jadi kalau kembali dalam konteks ini, saya melihat kitab Nabi Yoel ini dalam diri saya menanggapinya dalam level apa nih? Atau saya bukan scholarship dalam teologi, saya bukan bahkan presbiter, tapi saya seorang jemaat biasa yang mau terus belajar gitu ya. Ini ayat jujur luar biasa. Kalau kalau kita amati ya, sebenarnya seperti juga Nabi Yunus beberapa minggu yang lalu kita sampaikan bahwa Nabi Yunus seorang nabi yang tahu akan firman Tuhan dan dia kutip beberapa ayat. Demikian juga sama Nabi Yoel ini tahu, bahkan menurut saya dia luar biasa lebih ya dalam susunan kata-katanya, dan itu terlihat dia mengutip banyak dari kitab-kitab yang ada atau nabi-nabi sebelumnya, tapi bukan dia kutip saja, tapi dia kelola, dia ramu dengan sesuatu yang luar biasa. Ya, luar biasa dalam pengertian kalau saya melihat ini dalam konteks Ibrani atau Yahudi, maka ini masuk di dalam puisi Ibrani. Nah, di dalam puisi Ibrani ini masuklah kata yang namanya paralelisme. Ini nggak gampang loh. Susah. Ada 7. Ya. Kebenaran saya baru belajar, jadi masih belajar, masih jauh. 4 yang sering disampaikan, tapi saya cepat aja ya. Jadi kita melihat di dalam Yoel pasal 1 sebenarnya harusnya tidak boleh dipisah sebenarnya. Karena akan terkait kalau dalam paralelisme puisi Ibrani itu saling mengkait. Contoh ya tentang belalang aja ngait-mengait. Jadi kalimat pertama, kalimat kedua itu kalau dalam paralelisme sinonim atau setara, yang baris kedua
itu justru mendukung yang pertama gitu. Jadi menegaskan. Nah, di sini disampaikan bahwa memang terjadi paralelisme dan ini nggak gampang. Saya ambil contoh ya supaya di paralelisme setara atau sinonim ya. Yesaya 1 ayat 3. Yesaya 1 ayat 3. Saya bacakan. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saya tambahkan lagi di Pengkhotbah 7 ayat 14 dan 15. Pengkhotbah 7 ayat 14 dan 15. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ke-15. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, dan ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Nah, jadi kalau kita menangkap di sini, saya tambahkan deh penutup Yesaya 45 ayat 7. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Waduh, ini tafsirannya kalau nggak hati-hati dalam paralelisme ini sebenarnya paralelisme bahwa Tuhan yang menciptakan nasib mujur, nasib malang, ya, terus segala sesuatu. Nah, sehingga terus apa yang maunya Tuhan ya ditimpakan kepada siapa aja gitu. Nah, ini nggak mudah loh. Ini apa yang terjadi juga. Tapi kita nggak berdebat soal itu. Kembali ke konteks Yoel adalah sebenarnya dalam kitab Yoel ini bicara tentang the day of the Lord. Ya, hari Tuhan. Bahasa Ibrani Yom Adonai. Hari Tuhan. Gitu. Tentang hari Tuhan ini justru saya mengkaitkan dengan nabi kecil paling banyak. Disampaikan nabi kecil ini 13 kali. Di nabi besar yang 5 orang hanya 4. Saya bisa deskripsikan tuh ayat-ayat mana. Nah, the day of the Lord. Dan hebatnya lagi Yoel, kan kalau the day of the Lord itu ada tiga timetable lah ya, yang sudah past tense terjadi, yang akan terjadi. Yoel ini akan terjadi nih, yang belalang ini akan terjadi, dan yang future, ya. Tapi hebatnya Yoel ini, makanya saya kagum di Yoel nanti pasal 2, saya kutip aja ayat 28-29, itu nubuatannya di hari Pentakosta. Luar biasa ini Yoel ini. Nah, jadi itu lengkap di Nabi Yoel, mau yang sudah ada, yang sudah terjadi ada, yang akan terjadi coming soon juga ada, dan yang future juga ada. Barusan yang Yoel itu ya, pasal 2 ayat 28-29. Nah, ini yang saya sampaikan dulu deh, terlalu panjang untuk yang lain mungkin bisa. Terima kasih Pak Moderator. Thank you banget sharingnya. Iya, ini mencerahkan kita ya. Memang nggak terlihat di dalam bahasa Indonesia, begitu ya. Keindahan seringkali juga pemakaian kata, huruf, dan lain-lain itu awal akhir menjadi sama semua. Ada perkataan-perkataan yang diulang, atau seperti tadi paralel begitu ya. Belalang, pelahap, pemusnah, dan lain-lain ini ya. Oke, thank you banget. Ada lagi Bapak Ibu, silakan yang di Zoom atau yang di sini, kalau ada yang mau nambahkan, Pak Heri barangkali. Silakan Pak Heri. Terima kasih Pak Yoga. Ada beberapa poin saya tambahkan aja ya. Mungkin
udah disinggung tapi mungkin nggak terlalu, cuma saya mau digarisbawahi, pertegas lagi tadi Bu Nevi juga udah sampaikan saya kira. Pertama mengenai soal apa yang tadi Pak Saud sampaikan, memang benar adanya bahwa Yoel ini seorang penulis puisi yang sangat baik. Ya, beberapa penafsir mengatakan dialah yang sebenarnya yang terbaik dari apa yang ada di dalam Perjanjian Lama, puisi itu. Oke. Kemudian yang saya soroti juga adalah Yoel ini seorang yang langsung direct ya, kalau kita lihat dia tidak dia menerima firman Tuhan dan itu disampaikan. Pada masa itu juga dia adalah seorang yang ada dikatakan angkatan para nabi besar juga seperti Elia dan lain sebagainya. Yoel juga hidup pada masa Amos, ya, dan dia kalau Amos kan di utara, khotbah-khotbahnya, nubuatnya apa tentang bagaimana Israel akan jatuh atas dosanya. Sedangkan Yoel ada di selatan tadi Bu sudah singgung, di Yehuda, di Yerusalem. Kalau kita perhatikan ya, tadi kembali lagi nabi kecil ini bicaranya semua hampir mirip ya kalau kita perhatikan. Dosa, tegur, kemudian ada penghakiman, hukuman dari Tuhan, dan Tuhan sekali lagi kasih setianya dan memegang janji-janjinya kepada leluhur Israel, luar biasa. Tuhan memelihara orang-orang yang dikasihi. Ya. Jadi ada satu, dari situ saya melihat bahwa ada satu gambaran perbedaan penghakiman Tuhan kepada umat dan kepada orang fasik. Kalau orang fasik, Tuhan akan musnahkan, habiskan. Tetapi pemeliharaan Tuhan ada pada orang-orang percaya. Ada proses penghukuman tetap ada. Dosa, kesalahan, perzinahan, menjauh dari Tuhan, ya, melawan Tuhan, pasti ada hukuman Tuhan. Tetapi tetap Tuhan kasih setianya lebar dan dalam. Ya. Tuhan memelihara umatnya. Memproses umatnya semakin tebal, semakin kokoh dalam imannya, semakin dimurnikan. Itu juga yang kita dapatkan malam ini di dalam Yoel ya. Kalau kita nanti lihat lagi ke pasal 2 dan pasal 3. Sebenarnya 3 pasal ini cuma 3, kelihatan 3 tetapi dalam sekali. Nah, tadi sudah disinggung Pak Saud juga ya. Ini satu ciri khas yang luar biasa yang ada pada kitab ini, bahwa dia menyinggung tentang kedatangan Roh Kudus di hari Pentakosta. Ini bisa dilihat dari pasal 2 memang. Nah, yang saya mau garis bawahi lagi adalah bahwa Nabi Yoel tidak hanya bicara sebenarnya hukuman Tuhan dengan mendatangkan belalang. Kalau kita perhatikan dari 17 mulainya sampai ayat 20, itu Tuhan firman Tuhan berbicara soal penghakiman Tuhan itu komprehensif. Jadi semua, iya, tidak bisa kamu kabur, udah nggak bisa. Habis kedaulatan Tuhan di situ. Ada kekeringan yang mematikan semua tumbuh-tumbuhan, yang juga sekaligus memberikan manusia pasti akan kehausan dan kekurangan pangan dan minuman. Juga ada kebakaran hutan tadi di sana, kekeringan terjadi, ada kebakaran di sana sini. Nah, ini hukuman Tuhan yang luar biasa yang tadi Pak Yuke bilang serem. Saya juga lihat sadis begitu ya. Jadi udahlah, nggak bisa kemana-mana. Nah, satu pertanyaan yang saya ingin ajak kita untuk coba diskusikan adalah kejadian-kejadian pada masa akhir zaman ini dengan musibah-musibah yang ada. Tentu kalau kita berujuk kepada Yoel dan kepada kitab-kitab lain, itu ada berasal dari Tuhan. Seperti itu. Tetapi
ada satu rambu-rambu yang mesti kita perhatikan, yang tidak sembarangan kita bisa menafsirkan bahwa inilah hari Tuhan yang akan datang itu. Seringkali kan orang mengkait-kaitkan seperti itu. Baik orang para teolog atau siapa saja orang Kristen. Nah, karena kita menyinggung hari Tuhan, hari yang indah itu dikatakan seperti itu. Ya, di Yoel tadi kan bicara soal harinya Tuhan itu. Hari yang indah itu juga sekaligus hari yang sadis, hari yang menjadikan, hari yang penuh dengan sengsaraan. Mari lihat itu dengan satu prinsip kehati-hatian kita untuk menafsirkan dalam setiap kejadian fenomena yang ada di akhir zaman ini. Saya sendiri melihat selalu waspada dan hati-hati tidak mau terlibat di dalam perdebatan orang mengatakan A dan B. Tetapi saya lebih merujuk kepada firman Tuhan, katakan Tuhan yang akan berdaulat itu, dan mari kita sebagai umatnya menyaksikan kemuliaan Tuhan itu, melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan akhirnya kan akan kita lihat itu. Nah, tidak cepat-cepat kita menanggapi dan berbicara. Saya kira itu dulu Pak Yuke yang saya mau garis bawahi. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Seru ya, makin seru. Ayo silakan yang di Zoom. Ada yang mau sharing? Silakan. Atau menanggapi juga boleh, baik yang tadi disampaikan Ibu Nevi atau Bang Saud atau Pak Heri. Ayo. Ibu Longga, mau nggak silakan. Saya lagi ya Pak ya. Soalnya mic-nya on. Saya belum baca semua lengkap Yoel ini, baru yang pasal 1. Ada yang penasaran nggak Bu di pasal 1? Yang secara sepintas saya baca semua untuk mengambil kemana arahnya tulisan ini. Dari buku yang saya baca, pasal 1 ini menggambarkan hukuman di masa lalu. Sedangkan pasal 2 dan 3, hukuman di masa depan. Jadi Pak Saud tadi sudah mengatakan itu mengenai hari Tuhan. Jadi di pasal 1 ini, Yoel itu menggambarkan hukuman yang diakibatkan oleh belalang, dan itu ditujukannya khusus pada seluruh rakyat. Bahkan ditekankan harus diulang-ulang. Ceritakan pada anakmu, pada cucumu, pada generasi berikutnya, terus generasi-generasi berikut harus diulang-ulang supaya mereka nggak lupa betapa hebat serangan yang dilakukan oleh wabah belalang. Karena ini selalu dia tekankan betul dengan harapan supaya rakyat nggak lupa untuk menantikan nubuat masa depan, yaitu hari Tuhan, yang keadaannya nanti akan lebih hebat lagi daripada ini. Kalau ini aja kalau wabah belalang aja sudah begitu mengerikan, lihat aja hari Tuhan lebih mengerikan lagi. Jadi bertobatlah supaya selalu ingat. Secara garis besar itu yang digambarkan. Tapi memang tadi Pak Saud mengatakan literatur Ibrani memang ditulis tidak seperti prosa kita, berupa cerita runtut aja, jadi gampang mengartikannya. Dia ditulisnya seperti menulis puisi. Tadi Pak Saud sudah menyebutkan satu, yaitu bentuk paralelisme. Ada bentuk lain lagi sebetulnya adalah kiasmus. Jadi semua tulisan-tulisan di PL itu cara menulisannya seperti itu. Kalau kita menguasai itu, sebetulnya Pak Saud bagus sekali kalau bisa menguasai itu, akan lebih mudah memahami atau menafsir tulisan-tulisan di Perjanjian Lama. Karena biasanya cara menuliskannya itu, kalau seperti kiasmus misalnya, itu adalah bentuk simetris. Dia selalu menulis
pasal 1 misalnya nanti simetris dengan pasal 7, pasal 2 dengan pasal 6, begitu seterusnya. Terus nanti sentralnya itu adalah titik yang ditekankan. Dan tulisan Yoel ini banyak kiasmusnya, dan senternya itu kebanyakan adalah bertobatlah, pertobatan. Jadi di sini nih ada di pasal berapa, saya agak lupa. Di pasal 1 ada itu bertobat, di pasal 2 juga ada nanti. Saya nggak begitu mendalami pasal 2, 3 belum. Dan jadi tujuan sebetulnya Yoel disuruh mengulang-ulang menceritakan musibah ini adalah itu, supaya rakyat ingat. Ingat loh, wabah belalang begitu hebatnya, apalagi nanti kalau terjadi hari Tuhan. Tapi seperti biasa selalu di kitab nabi-nabi selalu akhirnya itu sesudah hukuman selalu ada harapan. Dan itu tadi yang dikatakan oleh Pak Saud, harapan mengenai hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus itu nanti ada di pasal entah 2 entah 3. Barangkali nanti siapa yang akan mendapat giliran untuk sharing ini bisa menggalinya lebih dalam lagi seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Saud. Barangkali itu aja yang bisa saya kemukakan karena saya belum mendalami betul ini isinya, Pak. Terima kasih Bu Lumonga, belum mendalami aja udah sharingnya seru ya. Aduh, bukan main. Pak Moderator. Jadi nanti kalau pasal 2 tolong didalamin banget. Mumpung tadi mau menyambut Ibu Lumonga ya, boleh ya minta waktu sedikit. Silakan. Jadi yang paralelisme masih yang tadi Ibu Dokter Lumonga sampaikan, mari kita buka di Yoel pasal 1 ayat 15 ya. Yoel pasal 1 ayat 15. Yang saya tadi juga beri judul ya, tentang hari Tuhan saya bacakan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Nah, ini diulang lagi di Yoel pasal 2 ayat 1. Ini yang paralelisme ya. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Jadi memang terkait betul pengulangan ya. Tapi yang menarik juga penutup saya, mungkin nanti langsung yang lain, adalah ketika di Yoel 1 ayat 19 dan 20, ketika Yoel mewakili segala makhluk. Jadi Yoel mewakili segala makhluk. Jadi yang kena getahnya ini akibat manusia, binatang semua. Levelnya manusia dari yang sekuler lah anggap. Dari peminum anggur, pemabuk kena juga. Sampai yang rohaniawan, imam kena, binatang, pohon, tumbuhan, semua. Tanah juga, bumi. Tanah juga ini. Nah, saya teringat, saya kaitkan dengan siapa? Rasul Paulus. Kalau saya buka di Roma 8 ayat 22 dan 23, saya buka ya, Roma 8. Ayat 22 dan 23 sebenarnya dari sebelumnya ada. Tapi yang ini aja puncaknya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Amin. Ya, silakan Pak Moderator. Thank you. Itu kalau di dalam TV itu fragmen. Jadi ada lanjutannya. Silakan bertanya di dalam hati. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu kita sebetulnya masih ada. Tapi saya pikir kita langsung aja ya dengerin penjelasan dari Pendeta Galen supaya ada intisari yang kita bisa tangkap lah begitu ya. Untuk persiapan juga lanjutan ke pasal 2 dan pasal 3 seterusnya. Tapi terima kasih untuk yang sudah memberikan masukan, sharing, dan juga
ini apa pemikiran-pemikirannya tadi ya. Thank you. Saya serahkan kepada Pendeta Galen. Ya, baik. Terima kasih Pak Yuke. Ya, baik. Tadi sebenarnya sudah tercakup semua apa yang mau disampaikan ya. Tinggal aplikasi aja nih. Ya, memang tadi apa yang sudah dibagikan oleh rekan-rekan semua sudah tercakup semua juga yang mau saya sampaikan. Ya, termasuk tadi waktu penulisan memang agak sulit ditentukan karena tidak ada nama raja yang disebutkan. Ya, kemudian tadi yang sudah disinggung juga oleh Pak Saud, bagaimana Yoel ini mengenal kitab-kitab lainnya juga. Ya, gaya bahasanya tentu sama-sama nabi-nabi kecil. Ya, cara pembahasannya juga banyak yang mirip. Ya, akan ada penghukuman, lalu ada seruan pertobatan, lalu ada pemulihan, lalu ada pembalasan kepada musuh-musuh dari umat Tuhan. Dalam hal ini adalah Yehuda, ya, dan keunikan juga bahwa bagaimana Yoel tidak menyebutkan dosa spesifik tertentu dari bangsa Israel, ya. Jadi mungkin karena berasumsi bahwa pembacanya sudah baca juga kitab-kitab nabi yang lain, ya, khusus tentang kitab-kitab lainnya memang ada hal-hal yang punya nada yang mirip, ya, seperti misalnya di Yoel 3 tentang menentang kejahatan di antara bangsa-bangsa, itu ada kaitan ke Yesaya, Zefanya, Yehezkiel, kemudian tentang pembaharuan semua ciptaan juga ada dibahas juga di Yesaya, di Yehezkiel, di Zakaria, kemudian juga tentang Roh Allah yang akan memenuhi umatnya, yang dari sini dikutip oleh Kisah Para Rasul tentang peristiwa turunnya Roh Kudus secara fenomena, ya, tapi tentang Roh Allah yang akan memenuhi umatnya juga dibahas di Yesaya, ya, di Yesaya, di Yeremia, dan juga di Yehezkiel. Nah, ini memang kait mengait, ya, baik di nabi-nabi kecil maupun nabi-nabi besar, ya. Tadi udah dibahas juga, ya, bukan soal badannya, bukan soal reputasinya, tapi soal panjang dari tulisannya. Ya, isi juga tadi semua sudah dibahas. Ya, mungkin nggak perlu lagi satu-satu, baiknya secara umumnya. Ya, tadi memang bagaimana isi di pasal 1 ini adalah tentang yang sudah lewat, yaitu hukuman Tuhan yang sudah pernah datang. Ini mengingatkan akan tulah, tadi Ibu Nevi juga sudah singgung, ya, tulah yang diturunkan kepada bangsa Mesir. Tetapi kalau di zaman dahulu kala, di zaman nenek moyang, ya, di ayat 2 dan 3 itu terjadi di Keluaran 10 ayat 1 sampai 20 itu adalah tulah belalang kepada orang-orang Mesir. Tetapi tulah yang akan datang ini adalah yang akan dijatuhkan kepada umat Tuhan sendiri, kepada bangsa Yehuda. Ya, bahkan ini di breakdown, ini jenis-jenis belalang. Saya juga baru tahu nih, ya, ada belalang pengerip, ada belalang pindahan, yang nggak bawa surat pindah lagi nih, ya.
ada belalang pelompat. Wah, ini nggak suka jalan, lompat-lompat. Yang terakhir belalang pelahap. Namanya aja pelahap, pasti makannya lahap. Bahkan dibilang tadi sama Ibu Nevi, belalang pelahap ini makan belalang lainnya juga. Ya, kanibal. Makanya mungkin namanya pelahap gitu ya. Sangat lahap makannya. Nah, bagaimana ini hukuman ini akan segera datang. Ya, tadi digambarkan sebagai hari Tuhan. Jadi ayat 15 tadi Pak Saud juga singgung, ada paralelismenya juga dengan pasal 2 ayat 1 tentang hari Tuhan. Ya, hari Tuhan tentu banyak maknanya. Ya, di satu sisi hari Tuhan adalah hari penghukuman, hari penghakiman. Tetapi hari Tuhan juga adalah hari pembebasan. Ya, ketika kalau hari Tuhan itu Tuhan akan menghukum musuh-musuh dari umatnya, tetapi lalu Tuhan juga akan menyelamatkan umatnya. Tapi pertamanya juga didahului dengan pemberitahuan akan hukuman yang segera dijatuhkan. Ini bagaimana di ayat ke-6 ini kalau kita nggak lihat terjemahan lain seolah-olah ini kayak ada suatu bangsa yang sedang mau menyerang. Ya, tapi pas tadi saya juga baca terjemahan lain bahasa Indonesia masa kini, wah ini ternyata jumlah kumpulan belalang yang begitu banyak ya, jadi seperti pasukan yang tidak terhitung banyaknya. Ya, giginya bagaikan gigi singa. Ini puisi tadi ya, maka dibilang ini puisi salah satu yang terbaik ya, yang indah sekali. Ya memang biasanya keindahannya akan lebih optimal kalau ngelihat di bahasa aslinya. Ya ada yang abjadnya berurutan lah, atau ada yang huruf pertamanya sama semua. Biasanya kalau puisi Ibrani begitu. Dan yang pasti tadi kalau nggak paralelisme ya kiasmus ya. Tadi juga sudah dibahas oleh Ibu Lumongga. Ya, dan bagaimana memang ketika Tuhan menunjukkan kedaulatannya, ini semua kena, ya semua kena. Ini nggak ada yang nggak kena. Ya di sini bagaimana hasil tanah, hasil pertanian habis. Ya tadi video pembukaan oleh Pak Yuke juga sudah digambarkan ya di Afrika terjadi. Waduh, ketika kawanan belalang itu datang, bisa sampai menutupi langit, istilahnya sampai samar-samar melihat, bahkan awan menjadi gelap ya kelihatan karena begitu banyaknya mereka, bisa jutaan. Ya, itu yang terjadi di dunia modern. Nah, kalau ini yang ketika Tuhan memang sengaja mau menghukum, sangat mungkin jauh lebih banyak, jauh lebih masif. Ya, sampai dikatakan habis semua hasil anggur, ladang, tanah, gandum, ya, minyak, petani malu, tukang kebun meratap, ya, gandum habis ayat 7, lalu ayat 10 sampai ayat 12. Pohon-pohonan tuh ada pohon delima, pohon korma, pohon apel, ya sampai dijabarkan, ya sampai ada kata Melayu di sini ya. Wah, tapi bukan suku Melayu ini. Maksudnya menjadi layu, ya Melayu di sini menjadi layu. Ya bagaimana sampai orang sampai nggak bisa girang lagi, sampai begitu sedih. Lalu di ayat ke 17, ya ayat 17, ayat 18 ini juga tadi semua juga disebutkan biji-bijian, sampai ada yang kata yang jarang sekali kita temui, rengkiang. Ya, rengkiang ini tadi sampai saya cari di kamus. Ternyata kalau di kamus bahasa Indonesia masa kini, rangkiang. Ya, rangkiang itu artinya kurang lebih sama dengan lumbung, tempat nyimpan padi. Ya, ini sastra lama ini pakai istilah rangkiang. Ya, kemudian kalau kata yang saya tidak mengerti juga tadi di ayat 20 ada wadi. Wadi telah kering. Apa wadi ini? Saya sampai lihat juga di kamus. Iya. Kalau di kamus dibilang, di kamus bahasa Indonesia dibilang sungai. Sungai di padang pasir. Tapi dia kayak membentuk alur aliran.
Hanya saja kalau tidak hujan dia kering. Ya, ketika hujan, apalagi agak lama, maka akan mengisi alur air yang di padang pasir gitu katanya. Jadi seperti sungai jadinya. Wah, jadi tambah dapat kosakata ya. Luar biasa firman Tuhan ini. Ya. Jadi sampai tanah juga kena ya tadi bukan hanya manusia, bukan hanya orang awam, bahkan kaum imam juga kena ya di ayat ke-9 ya. Semuanya kena ya, para imam juga sampai kelaparan, para pelayan malah mereka disuruh meratap seperti gadis menangisi tunangannya yang mati. Waduh, itu kan seperti hopeless sekali ya, kalau gadis tunangannya meninggal, wah hopeless lah, nggak jadi nikah ya. Bagaimana lalu di ayat ke-13 itu kan seruan pertobatan, bagaimana agar kaum imam maupun kaum awam ya berkabung dan berpuasa sebagai respons atas bencana yang sedang datang di hadapan, yang sudah sangat dekat ini ya. Maka tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain, tidak ada cara penanggulangan selain memohon kepada Tuhan ya, memohon kepada Tuhan. Nah, tadi juga sudah disinggung bagaimana Nabi Yoel dia mewakili seluruh ciptaan ya, mewakili seluruh ciptaan yang lain untuk memohon kepada Tuhan ya, supaya ditolong ya, karena tanpa Tuhan nggak akan selamat ya. Di sini bukan hanya belalang, tadi juga udah disinggung juga ya, api, kekeringan ya, api akan memakan habis ya segala pohon di padang ya, binatang-binatang menjerit ya. Ini kan berarti ada kekeringan, ada kebakaran ya, lalu tanaman-tanaman yang ada dimakan belalang semua. Ini sampai masuk semua, bahkan persediaan rumah Tuhan pun habis juga ya. Ini memang bencana yang luar biasa ya, yang begitu dahsyat. Walaupun nanti di pasal-pasal terakhir ya, Tuhan akhirnya juga menolong umatnya dan bahkan akan menghukum bangsa-bangsa lain yang menyerang umat Tuhan ya. Jadi ke aplikasi perenungan yang mau saya bagikan bagi kita semua, yang pertama, mari kita menjadikan pengalaman sebagai pembelajaran ya. Tadi dimulai dengan ayat, ingat enggak ya, waktu zaman nenek moyang dulu ya, supaya itu diceritakan kepada anak-anakmu, lalu kepada anak-anak dari anak-anakmu, berarti kepada cucu, lalu sampai bahkan kepada angkatan yang kemudian. Waduh, ini jadi bagian dari pembelajaran kehidupan ya, supaya hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, dan di hari depan bisa semakin baik lagi dari hari ini ya. Belajar dari kegagalan, belajar dari bencana hukuman Tuhan di masa yang lalu, supaya hari ini dan bahkan hari depan lebih baik lagi. Yang kedua ya, latih diri untuk lebih peka menangkap maksud Tuhan melalui berbagai peristiwa termasuk bencana ya. Kadang saya melihat ada dua ekstrim ketika terjadi satu bencana ya. Ada yang melulu melihat sebagai bentuk hukuman akibat dosa ya. Dalam konteks ini memang akibat dosa ya, dan banyak sekali peristiwa di Perjanjian Lama, pokoknya kalau orang Israel udah bandel, orang Yehuda udah bandel, dihukum Tuhan, entah melalui bencana, entah melalui serangan dari bangsa lain. Karena itu orang Israel banyak yang selalu berpikir mengaitkan segala sesuatu dengan dosa ya, termasuk murid-murid Tuhan Yesus ya, ngelihat orang buta, itu dosa dia atau dosa orang tuanya ya, selalu dikaitkan dengan dosa. Tapi di ekstrim yang sebelahnya lagi menganggap itu biasa-biasa saja, nggak ada urusan sama kerohanian ya. Kalau ada bencana belalang, itu kebetulan saja ya.
Mungkin ada polanya, berapa puluh tahun sekali ada bencana seperti itu, seperti gunung meletus. Ya, itu nggak ada kaitan sama dosa umat manusia. Nah, melalui perenungan kita akan kitab Yoel pasal 1 ini, kita perlu melatih diri. Ya, bisa saja suatu peristiwa itu nggak ada kaitannya sama dosa. Tapi kalau kita melatih kepekaan diri kita bisa belajar. Bahkan dari hal-hal yang biasa, hal-hal yang fenomena bagi orang, itu mah biasa banget ya. Nggak ada yang bisa dipelajari di situ. Nah, bagi kita, kalau kita peka, kita bisa menangkap maksud Tuhan. Ya, termasuk bukan hanya bencana alam. Mungkin kita sakit, mungkin kita dalam usaha mentok, dalam karir, ya susah naik misalnya. Ya, bisa banyak hal, bisa dalam banyak hal. Atau mungkin dalam pelayanan di gereja, kok kayaknya mentok nih. Ya, mau meningkatkan kualitas pelayanan kok susah. Ya, maka kita perlu melatih diri peka untuk mengevaluasi, menemukan maksud Tuhan melalui berbagai peristiwa. Jadi jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Yang terakhir, andalkan Tuhan dan mohon tuntunannya dalam hidup kita. Ya, kalau udah datang bencana kayak begini, ya katakanlah tadi belalang, tadi yang di video itu dia udah pakai alat pemukul yang pakai metal atau pakai apa, mau pakai raket nyamuk, ya kalau udah jutaan belalang gitu gimana caranya? Ya kan? Mau disemprot pakai insektisida aja udah habis duluan itu semua. Hasil panen itu hitungan menit pasti kalau udah jutaan belalang begitu. Jadi selalu ada hal-hal yang bisa terjadi bahkan melampaui prediksi, ya, melampaui prediksi, melampaui antisipasi, melampaui kecanggihan teknologi, ya. Tentu kita memakai semuanya itu, memakai prediksi, memakai kecanggihan teknologi, tetapi jangan pernah mengandalkan itu sebagai satu-satunya. Tetap selalu ada faktor X yang seringkali di luar dugaan. Karena itu kita harus selalu dan senantiasa mengandalkan Tuhan dan mohon tuntunan Tuhan dan yang pasti pertolongan Tuhan. Ya, agar hidup kita tetap di dalam kehendak Tuhan, di dalam jalan yang Tuhan mau untuk kita tempuh dalam hidup kita. Ya, itu yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Kalau ada Bapak Ibu yang mau menanggapi, bertanya, mau sharing, dipersilakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pendeta Galen. Ya, hari ini memang menarik sekali ya, ada banyak masukan baik dari jemaat maupun dari Pendeta Galen dan kesaksian dari Ibu Nevi. Jadi kalau saya sendiri mau tanya tuh, kenapa di ujung waktu sepertinya di ayat 19 dan 20, setelah habis semua, seperti kelihatannya ya, setelah habis semua, baru Yoel tuh berseru gitu. Kesannya seperti gitu ya. Coba kalau kita baca di ayat 20, 19 dan 20. Kepadamu ya Tuhan aku berseru sebab api lama. Jadi karena itu, karena belalang, karena tandus, karena semua habis-habis, tidak ada pengharapan, aku berseru. Nah sebetulnya titiknya itu kapan sih kita mesti kembali kepada Tuhan gitu ya. Kalau hubungkan dengan hari Tuhan itu datang untuk memusnahkan, kapan kita mesti memohon sebetulnya itu kan. Kalau mau lihat benar-benar udah datang ya udah nggak ada kesempatan lagi begitu ya. Ada apa kali, ada masukan? Barangkali Bang Saud atau Pendeta Galen atau teman-teman, silakan. Kalau yang dari Zoom ada yang mau nanggapin, monggo. Ayat 19 dan 20 itu. Jadi memberi kesan itu, Nabi Yoel itu berserunya itu setelah udah habis-habisan semua. Nah itu tuh, kalau tadi kan ada kejadian yang akan datang yang dulu, yang akan datang dalam jangka pendek dan future gitu ya, sesuatu yang akan datang ya, yang kita lihat sebagai pertanda untuk Pentakosta begitu ya. Tetapi waktu kita melihat ini, lalu Nabi Yoel berseru itu disebutkan sebab karena ini udah nggak ada pengharapan begitu. Nah sebetulnya kenapa tuh? Sebetulnya bagaimana? Kalau kita sendiri diingatkan oleh Tuhan tuh sebetulnya nunggu seperti apa sih sampai kita mau sadar gitu ya?
atau menunggu pertolongan Tuhan itu nunggu sampai mentok kayak apa begitu? Ada yang mau kasih ini masukan? Silakan, baik yang di Zoom maupun yang di Wisma Bersama. Adakah? Kata pasal. Jadi jawabannya Pak Moderator menurut saya, ya hari ini, malam ini, terkait dengan Ibrani pasal 3 ayat 15. Itu dia, saya bacakan. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya besar, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Demikian Pak, mungkin yang lain bisa melengkapi. Terima kasih Bang Saud. Ada dari Zoom? Ada yang mau menambahkan? Belum mau enggak? Silakan. Enggak. Oh enggak. Soalnya mic-nya standby terus, saya pikir ini mesti dikasih kesempatan. Ada yang lain? Pak Ucok barangkali atau Pak Patrick, monggo-monggo. Teman-teman yang lain silakan loh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya tadi Pak Saud bilang ya jangan tunda begitu ya hari ini. Karena firman Tuhan tuh waktu ngetuk ke kita itu bukan untuk yang akan datang. Akan datang itu di Alkitab nubuatan yang sudah lewat semua. Jadi hari ini itu ya waktu Tuhan berbicara kepada kita respon begitu ya. Itu permintaan Alkitab begitu. Oke, kalau Ayo Kak. Ya, silakan. Iya Pak, izin nimbrung Pak. Ya, ayo Pak Jimmy, monggo. Ya, ya menarik memang Bapak yang ayat 19 itu ya. Kepada Tuhan aku berseru sebab api telah memakan habis gitu ya. Kalau saya baca referensi dari Pak Sucipto Subeno gitu ya, beliau menarik, dia bilang begini, Yoel itu kan bicara tentang Allah menghukum umat. Allah menghukum umat gitu kan. Dan ketika Allah menghukum umat itu, siapa sih yang bisa tahan? Pak Stephen Tong bilang begini, ketika Tuhan menghajar Mesir, dan ketika Tuhan sudah selesai dengan Mesir, maka Mesir itu bukan apa-apa lagi di dalam sejarah dunia. Demikian juga itu berlaku juga ketika Tuhan menghukum kita umat gitu kan. Maka saya pikir pertanyaan yang paling mendalam adalah ketika Tuhan menghukum kita sebagai umat, apa yang bisa kita lakukan? Dan jawaban Yoel ini adalah jawaban yang jujur, jawaban yang bilang, setelah saya digebukin, setelah saya habis, harusnya saya bertobat. Tapi pada kenyataannya pun, umat nggak bertobat. Maka hukuman yang Allah, murka Allah yang beri itu, murka yang Allah berikan kepada umat itu, pada akhirnya, pada ujungnya adalah manusia nggak bisa tanggung. Kita tidak mungkin, walaupun nabi-nabi kecil itu berteriak, bertobat, 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 tetapi mereka pun tidak tahu bagaimana cara bertobat, karena pada naturnya kita ini memang hobi untuk berdosa. Pada naturnya kita ini nggak bisa nggak berbuat dosa, harus berbuat dosa gitu kan. Yang nanti harus diselesaikan dengan, jadi murkanya Allah diselesaikan dengan kasihnya Allah. Jadi kalau menurut saya pasal 1 ini menegaskan bahwa Allah murka kepada umat dan umat tidak bisa selesai dengan murkanya Allah.
tidak bisa menyelesaikan murkanya Allah. Nanti pasal 2 baru kita akan ketemu tuh bagaimana murkanya Allah diselesaikan. Barulah kita nanti ketemu yang dibahas dengan ayatnya Pak Bang Saud, bahwa Roh Kudus diturunkan. Bagaimana Roh Kudus diturunkan? Kita akan masuk di Yohanes 15. Demikian Pak Ito. Thank you. Thank you Pak Jimmy. Iya, menarik ya. Jadi memang seru banget pembahasan Yoel ini. Seru dalam arti kata serem begitu ya. Ini pertanda atau mengingatkan kepada kita jangan main-main begitu sebetulnya. Tanda apapun kejadian itu udah banyak dan sudah tercatat semua begitu di dalam sejarah dan di dalam kitab suci. Jadi nggak perlu lagi membuktikan lagi diri sendiri untuk melawan Tuhan begitu. Terlalu banyak kalau kita nonton di YouTube ada orang-orang yang meremehkan Tuhan, ngata-ngatain Tuhan, itu bisa sekejap hukuman itu juga jatuh itu ya. Jadi bukan kebetulan juga, saya pikir ada saat-saat di mana Tuhan menyatakan kuasa kedaulatannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi seperti tadi Pak Jimmy bilang, meskipun udah tahu seperti gitu, tetap aja kita bandel begitu ya. Nah harap sih hari ini menjadi titik seperti tadi Pak Bang Saud katakan, ya hari ini ayolah gitu kan kita kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh gitu. Jadi saya pikir itu. Ada lagi kalau nggak ada yang lain, saya akan. Oke, Pak Heri silakan. Iya. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat awal pasal 1 itu, jelas di situ Nabi Yoel mengingatkan untuk tadi ceritakan hal yang pernah terjadi ini kepada anak, kepada cucu, dan sampai kepada kita juga saya kira penafsirannya. Jadi ini sesuatu yang menjadi peringatan awal sebelum nanti babak belur, baru minta ampun. Yang pertanyaan Pak Yuke tadi, seakan-akan di ayat 19-20. Seakan-akan memang seperti itu. Tapi itu pun kalau terjadi tidak ada salahnya. Lebih baik daripada tidak. Tapi yang lebih awal Yoel sudah tegaskan. Ceritakan ini pengalaman yang seperti ini, hukuman yang Tuhan pada Mesir dan lain sebagainya. Jangan terulang kepada kamu, kan seperti itu. Itu satu. Kemudian juga tadi konteksnya sedikit saya kurang jelas apa saya salah. Kalau salah dikoreksi. Pak Jimmy tadi bilang kita tidak mungkin untuk tidak berdosa. Memang konteksnya Rasul Paulus adalah mengatakan bukan lagi sifat seorang yang sudah dilahir baru, sudah ditebus oleh Tuhan, ada niat atau satu kerinduan untuk berbuat baik, tidak berbuat dosa, tetapi masih jatuh ke dalam dosa, kata Rasul Paulus. Tetapi bukan artinya keinginan, kerinduan untuk tidak berbuat dosa itu tidak ada. Dalam konteks orang yang sudah diselamatkan Tuhan, maka kemampuan yang diberikan oleh Tuhan adalah kita melawan dosa dan kita bisa tidak berbuat dosa. Itu dua hal yang berbeda yang hati-hati. Tapi kalau dalam konteks, katakan kita lihat secara keseluruhan 3 pasal Yoel ini mau mengatakan awal mulanya manusia yang adalah fasik, belum diselamatkan Tuhan, dia memang tidak mampu untuk keluar dari dosa itu. Tapi kalau kita masuk lagi di pertengahan sampai akhir bahwa kemampuan itu ada setelah manusia diselamatkan. Saya kira itu Pak. Ya, makasih Pak Heri. Sebelum saya kembalikan ke Pendeta Gelen, saya tertarik untuk komentarin Pak Heri punya. Ini mengenai sebutan tuh orang berdosa itu. Kalau saya perhatikan di Perjanjian Baru, orang yang sudah ditebus itu tidak lagi disebut sebagai orang berdosa, tapi umat pilihan Tuhan begitu ya. Jadi orang yang belum percaya pada Kristus itu orang berdosa, tapi Tuhan sudah menempatkan kita sebagai anaknya tuh tidak lagi disebut orang berdosa, tapi umat tebusan, umat pilihan, anak Allah begitu ya. Jadi memang satu sisi fakta kita masih jatuh dalam dosa, tapi sebetulnya Tuhan memberikan kemampuan bahwa kita bisa untuk tidak berbuat dosa, gitu ya, hidup seperti Kristus pernah hidup, gitu ya. Tolong dibacain, ini manjang. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, lahir baru nih ya, tidak berbuat dosa lagi.
Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Persoalannya itu adalah benih. Benih ini harus dikelola, dikerjakan Modalnya udah ada gitu ya. dengan takut dan gentar. Ya. Nanti baru memperoleh mahkota itu. Jadi terkait ini dogma keselamatan, silakan Pak. Oke. Oke, rasanya kita kita akhiri. Tapi sebelum akhir kita dengarkan closing statement dari Pendeta Galen. Silakan. Iya. Ya, saya pikir sebagai kesimpulan tadi kita belajar dari hal-hal yang sudah pernah terjadi, dan yang paling tepat memang jangan menyesal di akhir, ya. Kalau begitu ada panggilan Tuhan, peringatan dari Tuhan, segera. Kalau bisa kemarin, kalau kemarin belum ya hari ini, tadi yang dibilang Pak Saud, ya. Jangan lagi tunggu besok-besok, karena kita tidak tahu hari Tuhan kapan datangnya. Ya, karena akan datang tiba-tiba tanpa bisa kita duga. Ya, karena itu dan tentunya tadi sudah tepat sekali ya diskusi kita tadi, bagaimana di dalam kita sebagai anak Tuhan tetap kemungkinan jatuh dalam dosa, tetapi kita dipanggil untuk terus berjuang untuk melawan godaan-godaan, keinginan-keinginan baik yang dari luar diri kita maupun dari dalam diri kita. Dan sebaiknya memang jangan sampai tunggu mentok, ya. Jangan sampai tunggu mentok seperti yang tadi di ayat 19, sudah habis semuanya baru berseru kepada Tuhan, walaupun memang kecenderungan manusia seperti itu. Ya, kadangkala merasa mampu, merasa masih punya banyak ilmu, masih punya banyak jurus, ya mau mengandalkan kekuatan sendiri, mentok baru kepada Tuhan. Ya, kalau gitu rugi waktu, rugi tenaga, ya. Yang paling baik memang dari awal sudah mengandalkan Tuhan, mendengar pimpinan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, sehingga hidup kita terus dan akan terus berada di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Saya pikir itu yang bisa kita pelajari bersama-sama. Kita nantikan pasal berikutnya jauh lebih menarik, ya. Ada kata bagaimana bertobat itu mengoyakkan hati katanya, bukan mengoyakkan pakaian. Wah, keren nanti itu di pasal 2. Ya, jangan lupa kita set waktu kita untuk pasal berikutnya. Yoel pasal 2, 2 minggu lagi. Iya. Dan juga ada membahas hari Tuhan juga yang akhirnya menjadi peristiwa Pantekosta di Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul.